Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, kita sebentar lagi akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan nyanyikan satu pujian. Kau teman, kuku temanmu. Pada tahu semua kan? Tapi kita harus aja adik-adik bangkit. Berdiri dulu. Ayo semua adik-adik berdiri dulu. Oke, kita akan melangkah satu pujian. Kau temanku, ku temanmu. 1, 2, 3. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Oke, selanjutnya
Mari kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Sambil kita lipat tangannya karena kita mau memasuki ibadah umum. 1, 2, 3. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ibadah kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami hingga sampai saat ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, biarlah kami bisa fokus Tuhan dalam memuji muliakan nama-Mu dan juga dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dengarlah doa dan permohonan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur padamu. Amin. Oke adik-adik semuanya, siapkan buku ND-nya, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 17. Raja Ratu Mimpu si gonggomi amin, Yahweh pujian amin. Dengan ibasam do pangoluon amin, hati berdosa amin. Saya pot pargogoy kami mengendeon salami Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parabadia, na tumo palangit dohot tanon. Amin. Nungaro di parguruan, hamion na dison masih hanguluan. Yesus sayunget hami, hatami ni dokmi honeng dungan nami. Ramadok mahita asimaroham, ale debata midaau pardosaon. Amin. Patik paduahon dihita di bagasan mingguon. Kita sama-sama ya. Dang jadi ganaonmu, jadi jaladang jadi sumanonmu, manang ahan na di banua gijang, dohot na di banu tongon,
Roy na bagasan aik na ditoro ni tano, yang gotungga bisa sobaon manang siuluan. Dia do lapatan i odo. Ikon dihaberi rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita ulo marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangidohanguluan siani. Jaladang jadi uluan begu, manang ulupuhan di hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Arak mangidukugu mahita tuodopan di debata, mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku Ende nomor 15 ayat 1. Kita akan mengakui dosa kita. Kita sama-sama. Sesama dosa nami 2-3 ya. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Amin. Ayat hafalan di bulan Juli tertulis di Poda 4 ayat 5. Sa eahi hapistaran, eahi matutu pangatusion, unang tung halupahon, jala unang tudali akahatani pamangaku. Dalam bahasa Indonesia, Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Semua adik-adik harus hafal di rumah ya. Amsal 4 ayat 5, Poda 4 ayat 5. Saya ulangi dalam bahasa Indonesia ya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Itu ya hafalan kita selama bulan Juli ya. Kita sama-sama mengucapkan bahasa Bataknya, mertua mana tu mangihon hatani debata, jalana upiopsa. Amin. Oke, selanjutnya mari kita buka buku Ende kita nomor 24. Tatap angin, nabumu di son, ainanan pujian nami, begani basang di kami. Tatap angin, nabumu di son. Sekarang kita mengakui iman kita dalam bahasa Batak. Tahatidakon maha porsiotai songon pakatidakon nidong atas porsion di sadok portibion rap mahita maddok. Ikuti inang ya yang di rumah. Au porsia di debata Jehovah. Ido ama parguguna sohatu dosan natu mapalangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabian sianton di parbadia andorang suhabubuan. Idu tuhat tanah tumaon na bernit di pangumon ni silatus. Namate tarpajal doi bana di hau pinarsilang. Natua tu bonotoru dung ditanom. Namulak mangulu diari patuluhon. Nama naik tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani. Disi maibana pamimulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsia di tondi parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan na badia. Doho dihesaan di dosa. Doho dihatai na mandok. Mulak mangulu sogo dagini halak nang mate. Doho dihangulun na sarasuda. Amin.
Oke, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat persembahan kita ke atas. Kita ucapkan janji persembahan kita dalam bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3, ya. Kuberikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Dalam bahasa Batak ya. Kupeleon, peleonon, dan margabus audisi. Oke, mari kita buka buku inti kita dari nomor 550. Tanganku namet menuleon ma tu debato jai nani nalo jai sayurupa kunanai rawaki diomai tanganki diomai. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus mengajar kami mengerti firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, melakukan kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan baca firman Tuhan. Alkitab kita buka dari Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Sudah? Amos 5 ayat 14 sampai 15. Baca di rumah juga ya, ikuti inangnya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa keturunan Yusuf. Inang ulangi ya. Amos 5, 14-15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Oke adik-adik, Inang mau tanya, siapa yang paling baik? Menurutmu siapa yang paling baik? Orang tuamu? Bapak atau mama? Bapak atau mama yang paling baik? Atau bangmu atau adikmu yang paling baik? Atau kamu sendiri menurutmu yang paling baik? Tapi sebenarnya yang paling baik adalah Tuhan. Yang terbaik itu adalah Yesus. Yang paling baik itu adalah Tuhan. Kenapa kita bilang baik? Karena Dia memberikan kita hidup. Tapi dikatakan di firman ini, carilah yang baik, jangan yang jahat. Kata firman ini, kalau kita mencari yang baik, berarti kita berbuat baik, berarti kita hidup, maka kamu akan hidup. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, maka kita akan mati. Bencilah yang jahat, katanya. Itu kan? Iya, itu firman Tuhan. Carilah yang baik, dikatakan di sini, maka Tuhan akan menyertai kamu. Orang yang disertai oleh Tuhan adalah orang yang baik. Wih, luar biasa ya. Carilah yang baik, katanya, maka Tuhan akan menyertai kamu, Tuhan akan memelihara kamu, Tuhan akan menemani kamu, Tuhan akan memberkati, itu ya. Carilah yang baik. Inang mau tanya dulu, emang apa kesalahan bangsa Israel di sini? Lihat dulu kita bentar di rumah ya. Belajar dulu kita hari ini. Ternyata orang itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Apa kejahatan mereka? Apa kesalahan bangsa itu? Lihat dulu kita mau ayat yang ke-10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Mereka tidak suka teguran. Mereka tidak suka dengan ketulusan. Dan mereka tidak suka dengan kejujuran. Mereka benci kepada orang yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka salah. Siapa yang pernah di sini dikritik orang? Atau dibilang kamu salah, kamu tidak benar. Siapa yang bahagia? Mungkin kita gak bahagia kalau kita dibilang salah, tidak benar, tidak jujur. Tapi sebenarnya kita harus mengasihi orang yang menegur kita ketika kita salah. Jadi kalau kita salah dan orang tua kita atau bang kita atau siapapun menegur kita, kita seharusnya harus berterima kasih kepada mereka. Kesalahan bangsa itu adalah mereka benci kepada orang yang beri teguran. Mereka keji kepada orang yang berkata tulus ikhlas. Kesalahan mereka apa lagi?
Coba lihat lagi Alkitabmu itu. Mereka menginjak-injak orang lemah. Ya, bangsa itu kan punya pemimpin, punya penguasa, punya orang kaya yang menginjak-injak orang lemah, mengambil pajak gandum daripadanya, padahal mereka tidak punya penghasilan yang banyak, tetapi pajaknya sangat tinggi. Mereka punya kesalahan yang besar kan? Apa dikatakan di sini? Oleh karena mereka melakukan kesalahan itu, ketika mereka mendirikan rumah, tidak mendiaminya dan membuat kebun anggur yang indah, tidak akan minum. Mereka tidak akan bahagia dengan apa yang mereka miliki karena mereka melakukan kesalahan dan kejahatan. Mereka mempunyai penghasilan dari kesalahan dan kejahatan mereka. Terus apa lagi kesalahannya? Lihat dulu Alkitabmu lagi, pasal ayat yang ke-12. Aku tahu perbuatanmu yang jahat banyak, dosamu besar jumlahnya, karena kamu menjadikan orang benar terjepit. Inilah kesalahannya. Coba lihat itu Alkitabmu itu ayat 12. Yang menerima uang suap itu salah, ternyata menerima uang suap, uang sogo itu kesalahan atau kejahatan, itu adalah dosa. Dikatakan di sini, dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Mereka tidak mau mendengarkan orang miskin. Mereka menganggap orang miskin itu tidak penting. Jahat itu ya. Siapa yang kita sering milih-milih teman? Kalau kaya ditemani, kalau miskin enggak. Kalau dia punya makanan atau punya apa kita temani, kalau dia tidak punya kita enggak temani. Jangan ukur kawanmu dengan apa yang ada padanya. Jangan berteman hanya mereka punya. Kalau mereka nanti tidak punya, kau jadi meninggalkan dia. Maka harus bersahabat dengan semua orang. Adalah kesalahan bangsa itu. Kata Tuhan, aku membenci menghinakan perayaanmu, aku tidak senang dengan perkumpulanmu. Apabila kamu persembahkan korban-korban, aku tidak suka, katanya. Mereka memang beribadah, mereka memberikan persembahan. Siapa yang sudah memberikan persembahan di sini? Yang ke gereja, ada enggak? Ya, mereka memang memberi persembahan, tapi mereka tidak melakukan kebaikan. Mereka melakukan kejahatan. Mereka tidak sama dengan janda yang diceritakan oleh Yesus, bahwa ketika mereka menerima dan memberi persembahan. Seperti itu kan? Oke. Terus apa yang kesalahan mereka lagi di sini dikatakan? Bahwa mereka sebenarnya tidak mencintai keadilan, tidak menegakkan keadilan. Itu dia. Maka dikatakan oleh Amos, Nabi Amos kepada bangsa itu, carilah yang baik, jangan yang jahat. Katakannya di sini, agar Tuhan menyertaimu, bencilah yang jahat. Iya. Jadi yang dibenci itu bukan orangnya. Kalau ada orang berbuat salah jangan dibenci, dosa itu. Yang dibenci adalah kesalahannya, kejahatannya, maka tegurlah dengan sikap yang baik. Apa kata Yesus? Kalau ada orang bersalah, panggillah. Kalian berdua duduklah, bicaralah. Jadi kalau di rumah antara abang adik atau saudara ada yang salah, maka jangan benci. Dosa itu, kesalahan itu. Yang kita benci adalah kesalahannya atau kejahatannya, dan kita harus mengasihi orangnya. Dia harus berubah, dia harus bertobat. Maka kita harus menegur dia, cintai yang baik. Itu kan, tegakkan keadilan, maka Tuhan akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Tunggu dulu. Yusuf di sini siapa maksudnya? Tahu nggak kalian? Tahu kalian itu kan? Itu anak dari Yakub yang baik itu. Sisa-sisa keturunan Israel maksudnya. Jadi supaya Tuhan mengasihani dengan cara apa? Dengan mencintai yang baik. Adik-adik semuanya, itulah firman Tuhan untuk kita. Jadi kalau kita berbuat baik, kita hidup. Kalau berbuat jahat, kita akan mati. Orang-orang yang berbuat baik itu akan peroleh kehidupan, tapi kejahatan akan menuju kepada kematian. Tapi kematian maksudnya adalah kematian yang kekal. Dan orang yang melakukan yang baik adalah menuju kepada kehidupan yang kekal, yang abadi, yang Yesus janjikan, yang Yesus katakan kepada orang percaya. Maka dikatakan di sini, Tuhan menyertai orang-orang baik dan membenci sikap orang-orang yang jahat. Itu tidak baik, sesuai dengan hukum Tuhan. Apa kesalahan bangsa Israel lagi? Mereka menyembah di luar dari Allah yang hidup. Mereka menyembah berhala-berhala. Itu melanggar terhadap hukum Tuhan yang kedua, yang kita tadi baca dalam bahasa Batak. Apa katanya? Jangan menyembah patung, jangan menyembah yang lain selain daripada Tuhan Allah.
harus dia yang disembah, harus Kristus yang dipuji dan dimuliakan. Apa sikap dari orang-orang baik? Itu orang-orang baik itu adalah orang-orang yang bersikap baik. Itu orang-orang yang mau memuji Tuhan, orang-orang yang mau berdoa, orang-orang yang rajin membantu orang tuanya, orang-orang yang rajin mengerjakan PR-nya. Itu kan orang-orang yang pintar, seperti itu kan? Karena tidak ada orang yang bodoh sebenarnya. Kalau mereka mau belajar dengan baik, dengan tekun. Orang-orang yang menghargai waktunya, orang-orang yang menghargai setiap pemberian orang tuanya, apakah itu uang atau yang lain. Itu jangan boros. Siapa yang suka boros di sini? Siapa yang di sini suka menabung? Siapa yang punya celengan di rumahnya? Bagus itu. Kalau kau penting sesuatu, maka kau bisa membeli dengan uangmu. Jadi sebenarnya itu adalah hidup hemat, bukan boros. Itu dikatakan di sini. Maka kita harus melakukan yang baik di segala tempat. Jangan pas dilihat orang berbuat baik, kalau dilihat orang tuanya baru baik kan, atau temannya baru baik, atau di gereja dia sikapnya baik kan, atau di ibadah, tapi di luar itu dia berbuat salah. Menurutnya tidak ada yang melihat dia berbuat salah atau jahat, tapi Tuhan melihat dia, karena mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi kita harus berbuat baik di mana saja. Jangan hanya di depan orang tua, atau mungkin orang-orang yang besar hanya di depan bosnya saja atau pimpinannya saja, tetapi dia tidak berbuat baik ketika orang-orang yang dihormatinya tidak ada. Itu dosa itu. Jadi harus di segala tempat. Jadi memuji Tuhan itu bukan hanya di gereja, tapi juga di mana-mana. Bersikap baik pun seperti itu, di segala tempat. Hormati orang lain, hargai orang lain, kasihi orang lain. Kata Yesus apa? Seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu Amos 5:14 sampai 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Jangan lakukan itu. Jangan bertengkar di rumah, kan ada kayak gitu kan, seperti saudara-saudara Yusuf kepada dirinya, tapi akhirnya mereka saling memaafkan, mengampuni. Yusuf mengampuni saudaranya kan. Jangan yang jahat, jangan mencuri kan, jangan berbohong kan. Iya, kenapa kita harus mencuri? Mintalah. Iya, jangan berbohong, jujur saja kita kan. Kenapa kita harus membohongi orang lain? Nanti kita dibohongi juga kan. Itu bahaya itu. Supaya kita hidup, kita cari yang baik, supaya Tuhan menyertai kita. Tuhan yang punya semesta alam menyertai orang-orang baik. Dan kita harus, katanya di sini, bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Iya. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan mengasihani sisa keturunan Yusuf. Tuhan akan mengasihani kita kalau kita membenci yang jahat, kalau kita mencintai yang baik, kalau kita mencintai keadilan, kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yesus melakukannya dengan sempurna dan kita meniru Yesus. Itu ya adik-adik ya. Coba hafal di rumahmu ya. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Hafal itu ya. Jadi ayat hafalan bulan Juli tadi dihafal juga di rumah. Tetapi Amos 5 14 dan 15 coba dihafal. Itu ayat sangat bagus. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu kan Amos bilang, siapa yang mau mencari Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tahu bahwa mencari Tuhan akan hidup dan benci kejahatan adalah sikap dari orang-orang baik. Terima kasih, dan kami akan membenci kejahatan, kesalahan. Kami melakukan yang baik, mencari Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih agar kami menjadi orang-orang yang baik di keluarga kami, di rumah kami, anak-anak yang patuh kepada orang tua dan orang-orang di sekitar kami. Ampuni dosa kami, dalam Yesus kami berucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 211. Si parmahan abiru nado Yesus do di orohaku salihu
sekarang kita mendoakan persembahan kita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, mau liate ma di pasahat rohanami tuho, ala doho dak dana di cakon ho Tuhan rajonmu. Di sonu papungami pilihan nami, say jalo mai ben hasangapon di guarmu. Amin. Kita mengucapkan Alia Manami. Sama-sama kita ya. Alia Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say romaharajaonmu, say saut malumani roham di bertungon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona punah harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon salideng nililing na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala asima rohana bidahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala pasaron madamena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.